Garis besar sistem komunikasi. Konsep dasar. Pertukaran data atau dalam bentuk 0 dan 1 antara dua piranti melalui media transmisi tertentu. Keefektifannya tergantung pada 3 hal, yaitu A. Pengiriman menyampaikan data ke tujuan yang tepat. B. Akurasi mengantar dan secara akurat. C. Timeliness mengirim data dalam waktu tertentu. Komponen komunikasi data. Komunikasi data memiliki 5 komponen dasar penyusunnya, yaitu 1. Pesan, informasi yang akan dikirimkan ke penerima. 2. Pengirim, piranti yang mampu mengirim data atau pesan. 3. Penerima, perangkat yang digunakan untuk menerima pesan dari pengirim. 4. Media transmisi, jalan di mana pesan akan dikirim kepada penerima, bisa berupa kabel atau tanpa kabel. 5. Protokol, aturan yang telah disepakati di mana pengirim dan penerima berkomunikasi dengan data. Untuk memahami model komunikasi, kita perlu memahami jenis data, pengertian komunikasi data, dan elemen-elemen pendukung pada komunikasi data. Jenis data, kumpulan fakta di mana kemudian dilakukan proses untuk menjadikan informasi. Contoh: teks, angka, gambar, audio, video. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Seseorang dapat mengirim dan menerima informasi dari orang lain yang letaknya berjauhan. Aplikasi yang melibatkan teknologi telekomunikasi diantaranya ATM, telekonferensi, workgroup, computing. Modem merupakan singkatan dari modulator atau demodulator, menukarkan sinyal digital ke analog dan sebaliknya. Beberapa jenis modem. Eksternal modem yang terpisah dari komputer. Jenis aliran data atau arah transmisi, perangkat yang melakukan komunikasi antara satu dengan lainnya dengan cara mengirimkan atau menerima data. Aliran data antara dua perangkat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu simplex, half duplex, full duplex. Fungsi sistem komunikasi data: saling pertukaran informasi pada orang yang tepat dan waktu yang tepat, untuk memperoleh data dan informasi secara langsung ketika data dan informasi tersebut dibuat. Memungkinkan pertukaran informasi pada letak geografis yang berjauhan. Jaringan komunikasi data adalah kumpulan sirkuit komunikasi data yang dikelola sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari node yang terhubungan dengan alat. Keuntungan: sharing data atau berbagi secara bersamaan sehingga bersifat ekonomis. Biaya lebih murah karena pengiriman data melewati jalur komunikasi, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Kekurangan: kecepatan data terbatas tergantung pada besar data yang dikirimkan. Keterbatasan bandwidth, adanya delay propagasi untuk akses via satelit. Faktor pertimbangan komunikasi data. Protokol yang digunakan, misal aturan mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan penerima. Pengsinyalan atau signaling, prosedur atau aturan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pengiriman informasi dimulai. Media transmisi. Media transmisi harus efisien, mempunyai bandwidth yang besar sehingga mempunyai data yang tampung data besar juga. Waktu yang dibutuhkan oleh transmisi. Lalu lintas data atau traffic dipengaruhi oleh jumlah dan lokasi dari terminal dan komputer, kepadatan lalu lintas. Prioritas atau urgensi informasi yang akan disalurkan. Bidang-bidang komunikasi data. 1. Bidang pengumpulan data. 2. Bidang tanya jawab. 3. Bidang storage dan retrieval. 4. Bidang time sharing. 5. Bidang remote job entry. 6. Bidang real time dan processing dan proses kontrol. 7. Bidang pertukaran data antar komputer. Pensinyalan dalam komunikasi data. Pensinyalan atau bahasa kerennya disebut dengan signaling, merupakan proses ketika sebuah komputer berinteraksi dengan media transmisi jaringan
dan mengirim sinyal-sinyal data. Istilah-istilah dalam pensinyalan. Transmisi adalah proses perempatan dan pengolahan sinyal-sinyal di dalam medium transmisi, sehingga terjadi pertukaran informasi. Atenuasi adalah berkurangnya atau hilangnya kekuatan sinyal secara bertahap seiring dengan semakin jauhnya jarak yang harus ditempuh sinyal. Interferensi adalah gangguan sinyal yang disebabkan oleh noise gelombang lain.